Ya, shalom semuanya, pasukan doa Lois, ya, generasi Lois yang ada di Pulau Bali, yang saat ini sedang berada di Hotel Blue, Jalan Dewi Sri nomor 11A Kute, Bali. Bersyukur Bapak, Ibu, Saudara, Oma, Opa yang bisa hadir bersama-sama dan saya bisa menjumpai Bapak Ibu Saudara walaupun melalui video rekaman khotbah. Dan pagi hari ini satu kesempatan yang istimewa yang saya akan ajarkan satu pujian yang baru saja saya ciptakan dengan judul Pasukan Berani Mati. Melalui pujian ini biarlah Oma, Opa, Bapak Ibu Saudara semuanya bisa menyanyikan dan memberikan spirit sebagai pasukan-pasukan doa yang tidak takut dengan kegagalan, tidak takut dengan penderitaan, tidak takut dengan kerugian, kekalahan, tidak takut dengan kehinaan. Karena kita semua adalah pasukan-pasukan Tuhan. Amin. Dan bersyukur Bapak Ibu Saudara, lagu ini baru pertama kali saya rilis ini untuk Oma, Opa, generasi Lois di Pulau Bali. Besok hari Minggu nanti saya akan naikkan di jemaat umum. Puji Tuhan, sebelum kita akan mendengar firman Tuhan, kita akan bersama-sama mengajarkan untuk Oma, Opa dan Bapak Ibu Saudara generasi Lois yang ada di Pulau Bali yang terus semangat, visi 2033 10 tahun ke depan. Yang umur 80 jadi 90, yang 70, 80, 60 dari 70, 50 jadi 60. Kita tetap semangat terus. Amin. Kita seperti Kaleb akhir zaman. Tepuk tangan dulu bagi Tuhan Allah kita. Amin. Mari kita belajar pujian ini bersama-sama. Saya undang bagi berdiri, tepuk tangan dulu. Haleluya. Yuk tepuk tangan semuanya, Oma, Opa, yuk. Haleluya. Kamilah pasukan berani mati Tuhan. Karena Kristus ku tak takut menderita. Pasukan berani mati. Katakan karena Kristus. Karena Kristus ku tak takut kegagalan. Karena Kristus ku tak takut kerugian. Karena Kristus ku tak takut kekalahan. Karena aku siapa? Pasukan berani mati. Sebab untuk
Katakan, sabunku itulah aku lahir. Katakan, yo mau apa? Menjadi pasukan Yesus Kristus. Amin. Sebab hidup bagiku adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Ku mau hidup bagi Bapa, melakukan kehendaknya selamanya. Ku mau setia dan ku rela mati bagi. Musik memuji Tuhan. Ayo kita joget semua. Oh, haleluya. Biarlah pagi hari ini kita semua bersorak-sorai, karena kita tidak pernah takut gagal, takut rugi, bahkan takut mati. Sebab Kristus adalah hidup kita, mati adalah keuntungan. Katakan amin. Katakan amin. Oh, bersama-sama. Sebab untuk itulah aku lahir, menjadi pasukan Yesus Kristus. Sebab hidup bagiku adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Ku mau hidup bagi Bapa, melakukan kehendaknya selamanya. Ku mau setia dan ku rela mati baginya. Dan ku rela mati baginya. Sekali lagi, dan ku rela. Sama-sama mau apa? Mati baginya. Katakan amin. Silakan duduk Oma Opa dan Bapak Ibu Saudara semua. Terima kasih Bapak. Korepasyakarah Bapak. Kami bersyukur kami adalah pasukan Kristus, pasukan berani mati. Khususnya bagi generasi Lois yang ada di Pulau Bali. Apapun terjadi dalam hidup kami, kami tetap semangat. Kami tidak pernah takut dan gentar karena kami milik Kristus Yesus Tuhan. Saat ini kami mau mendengar firman-Mu ya Bapa. Kami tolak setiap kuasa jahat, roh jahat yang hendak mencuri dan mengambil firman yang akan dibagikan dalam nama Tuhan Yesus. Kami berikan keluar dari ruangan dan pikiran hati kami. Roh Kudus urapi kami semua, urapi hamba-Mu. Kami sambut firman-Mu hanya di dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Sekali lagi shalom, Oma Opa dan Bapak Ibu Saudara semuanya. Sungguh bersyukur kalau hari ini hari Rabu bisa bersama-sama Bapak Ibu Saudara, saya bisa menyamai firman Tuhan dan mengajarkan satu pujian yang baru saja saya ciptakan. Dan biarlah pujian ini membakar api Pentakosta di dalam hati kita. Saya ucapkan terima kasih untuk koordinator NCC Internasional di Pulau Bali, Bapak Ibu Tuti dan wakilnya Pak Wawan dan tim yang ada. Yang terus setia untuk membangkitkan generasi Lois, juga generasi Yunike dan generasi Timotius. Saya ucapkan terima kasih banyak dan saya percaya curi lelah Bapak Ibu Saudara dan persembahan semuanya diperhitungkan sebagai kebenaran dan mahkota kehidupan disediakan, diberikan kesehatan panjang umur dan juga semakin tua makin gemuk, segar dan berbuah bagi kerajaan Allah. Tema pada pagi hari ini adalah Allah turut bekerja. Kita baca lebih dahulu firman yang sangat terkenal, Roma 8 ayat 28.
Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala hal. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Katakan amin. Bapak Ibu Saudara, perhatikan ayat ini dengan benar. Bagaimana kita bisa mengerti bahwa Allah turut bekerja dalam segala hal? Yang pertama, saudara adalah orang-orang yang mengasihi Tuhan. Sebab hanya orang-orang yang mengasihi Tuhan, maka mereka akan mengerti semua kejadian yang terjadi dalam hidup kita ada dalam kendali Tuhan. Artinya begini, bukan Tuhan merancangkan kecelakaan, bukan Tuhan merancangkan kerugian, bukan Tuhan merancangkan kegagalan, bukan Bapak Ibu Saudara. Tetapi sebagaimana pujian tadi saya naikkan, ketika kita mengalami kegagalan, kekalahan, kerugian, kehinaan, bahkan kita mengalami kekurangan sekalipun, maka Bapak Ibu Saudara, Allah itu turut mengerjakan, bahasa saya, Allah turut mengerjakan apa yang terjadi bagi Bapak Ibu Saudara, di dalam hidup Bapak Ibu Saudara, itu bagi kebaikan kita dan supaya kita masuk ke dalam kemuliaannya yang luar biasa. Sebagaimana ketika Yusuf masih muda dan mendapatkan mimpi. Bagaimana Yusuf akan dipersiapkan menjadi pemimpin di Mesir. Dan Bapak Ibu Saudara pernah membaca kisah ini, bagaimana Yusuf dibenci, diiri oleh saudara kandungnya. Karena Yusuf adalah anak yang nomor 2 ya, dari terakhir, jadi anak nomor 11 Bapak Ibu Saudara. Dan saudaranya iri, benci. Akhirnya Yusuf diperlakukan dengan tidak baik. Nah, ketika Yusuf sudah menjadi Perdana Menteri, Yusuf mengundang saudara-saudara yang pada waktu itu mengira bahwa Yusuf sudah mati, Bapak Ibu Saudara. Tetapi Yusuf membuka jati dirinya kepada mereka. Karena mereka datang ke istana raja, di istana Perdana Menteri ya, di Mesir dengan ketakutan. Dan Yusuf berkata, ini aku Yusuf saudaramu. Mereka kaget saudara, malu bercampur takut. Karena khawatir kalau Yusuf akan memenjarakan mereka. Tetapi satu statement Yusuf yang luar biasa, dia katakan, kamu memang merancangkan yang tidak baik kepadaku. Tetapi Allah membuat yang tidak baik itu menjadi kebaikan bagi kemuliaannya. Dan Yusuf berani berkata, bukan kamu yang melakukan itu, tetapi Allah memakai kamu supaya aku bisa sampai di kerajaan Mesir ini. Jadi Bapak Ibu Saudara, Allah mengerjakan. Kita harus percaya. Bagi orang-orang yang mengasihi Tuhan, maka Allah mengerjakan segala sesuatu. Bahkan sesuatu yang buruk pun akan diubahkan menjadi kebaikan bagi kita semua yang mengasihi Dia, supaya kita bisa sampai kepada rancangannya. Sebagaimana ketika Tuhan Yesus diminta oleh ibunya untuk menolong sebuah pesta yang kehabisan anggur. Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus mengubah air untuk mencuci kaki, diubahnya menjadi anggur yang baru. Allah kita sanggup mengerjakan segala sesuatu bagi orang yang mengasihi Dia. Sesuatu yang tidak baik menjadi baik, yang tidak berguna menjadi berguna. Bahkan sesuatu yang hina menjadi mulia. Katakan amin, berikan kemuliaan buat Tuhan Allah kita.
Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, siapakah yang mengerti bahwa Allah turut bekerja? Ayatnya Roma 8:28. Bapak Ibu Saudara, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara harus mengerti bahwa Bapak Ibu Saudara dan Oma Opa adalah orang yang dipanggilnya, orang yang dipilihnya. Masuk dalam rencana Allah. Bapak Ibu Saudara, orang-orang yang percaya bahwa dirinya sudah ditentukan oleh Allah. Bahkan sejak dalam kandungan ibunya untuk menjadi anak Allah, untuk menjadi hamba Allah, untuk menjadi imam-imam bagi bapaknya. Maka Bapak Ibu Saudara, sejarah membuktikan semua orang yang berjalan dalam rancangan Allah, Allah adalah Allah yang membela mereka. Allah yang bertanggung jawab memelihara, bahkan Allah akan menyatakan kuasa supranaturalnya. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, visi 2033, 10 tahun ke depan adalah perjalanan kita semua bersama-sama untuk kita melihat karya kemuliaan Bapa. Saya mengajak Oma Opa, Bapak Ibu Saudara semuanya, tambahkan umur 10 tahun ke depan. Umur kita bertambah 10 tahun ke depan. Tapi ingatlah, kita adalah bagian dari rancangan Allah. Sebagaimana bangsa Israel berjalan di padang gurun untuk menuju tanah Kanaan, Bapak Ibu Saudara. Sepatu mereka tidak rusak, baju mereka tidak rusak. Mereka sehat, 40 tahun berjalan di padang gurun. Allah memelihara mereka. Sesungguhnya mereka mati itu bukan karena kekurangan makan, tapi karena mereka memberontak, karena mereka bersungut-sungut, Bapak Ibu Saudara. Dan saya percaya Allah turut bekerja dalam hidup kita yang sadar bahwa kita ini sudah ditentukan oleh Allah. Dipersiapkan sejak dalam kandungan ibu kita, kita menjadi orang percaya. Kita menjadi orang Kristen. Dan kita sadar bahwa kita adalah orang-orang terpanggil, katakan amin. Oleh karena itu mari Oma Opa, Bapak Ibu Saudara semuanya, mari kita menjadi orang-orang yang terpanggil. Ada panggilan di dalam diri kita, khususnya melalui NCC Internasional. Tuhan mau supaya Oma Opa, Bapak Ibu Saudara, ayo kita ini berdiri sebagai imam. Ambil pelayanan keimaman. Orang yang terpanggil pasti di dalam dirinya ada panggilan, dan panggilan itu sudah dinyatakan, yaitu menjadi imam, menjadi pendoa syafaat. Mari bersama-sama saya. Oleh karena itu saya sampaikan, 10 tahun ke depan kita rindu jika Tuhan mengizinkan kita membuka yang namanya pusdiklat, gedung pusdiklat dan panti doa. Panti doa ini adalah mengumpulkan orang-orang yang umurnya sudah lanjut, supaya mereka dilatih menjadi imam, sehingga jika Tuhan Yesus belum datang, mereka siap untuk pulang ke rumah Bapa dengan berdiri sebagai imam. Kalau bahasa saya, mati sambil berdoa. Kita rindu Bapak Ibu Saudara, generasi Lois jangan sampai masuk panti jompo, di mana di sana cuman mengakhiri hidup sendirian, menikmati hidup sendirian, meskipun kita punya uang untuk membayar panti jompo yang mewah. Tapi Bapak Ibu Saudara, itu bukan rancangan Allah. Rancangan Allah Bapak Ibu Saudara masuk panti doa. Itu bukan berarti saudara masuk ke satu tempat dan membiara, bukan. Mungkin di rumah saudara, di tempat Bapak Ibu Saudara ada, saudara berusia 80, 90, tapi roh doa saudara tetap menyala-nyala. Maka Bapak Ibu Saudara, Allah turut bekerja dalam segala hal.
dalam segala sesuatu dalam kehidupan orang-orang yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Katakan amin. Dan yang terakhir, ayat 29. Siapakah orang-orang yang mengetahui bahwa Allah turut bekerja? Perhatikan. Sebab semua orang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Supaya anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Bapak ibu saudara, yang terakhir, siapa yang mengetahui bahwa Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu dalam hidupnya? Yang pertama tadi adalah orang yang mengasihi Tuhan. Yang kedua adalah orang yang sadar bahwa dia adalah orang yang sudah dipanggil, dipilih. Dan dia melayani Tuhan, menjadi pendoa syafaat. Dan yang terakhir adalah orang yang dijadikan serupa dengan Yesus Kristus Tuhan. Yang hidupnya terus menerus menuju keserupaan dengan Kristus. Bapak ibu saudara, oma opa, biarlah umur kita bertambah, kita semakin sama seperti Tuhan Yesus. Kita semakin serupa dengan Tuhan Yesus. Pikiran kita, perasaan kita, keinginan kita. Kita hidup dalam kesalehan. Makin tua makin bijak. Makin tua makin berhikmat. Makin tua makin sabar. Makin tua makin menguasai diri. Sebab segala sesuatu ini akan berakhir. Kesudahan zaman segera tiba. Hendaknya kita menguasai diri dalam segala hal supaya kita dapat berdoa. Orang yang hidupnya dibawa kepada keserupaan dengan Kristus, maka orang inilah yang mengetahui bahwa dalam segala sesuatu Allah turut bekerja. Bapak ibu saudara, inilah kerinduan Tuhan. Hidup kita tidak akan pernah sia-sia. Hidup kita tidak pernah kosong. Sebagai nama pujian yang saya ajarkan, kita adalah pasukan yang berani mati. Rasul Paulus berkata, sebab hidup bagiku Kristus dan mati adalah keuntungan. Bapak ibu saudara, maka itu nyanyikan pujian ini. Ulangi, ajari. Saya berharap Ibu Tuti mengajarkan lagu ini, pujian ini. Bagikan ke gereja-gereja supaya bangkit anak-anak Tuhan, hamba Tuhan. Terlebih generasi Lois bangkit menjadi pasukan berani mati. Saya percaya Tuhan akan turut bekerja. Bahkan dia akan mengerjakan rancangannya dalam hidup saudara. Dia yang sanggup untuk mengubahkan yang kotor menjadi baru. Bahkan yang hina menjadi mulia. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur jika pagi hari ini kami boleh mendengar kebenaran firman-Mu. Pakai kami para generasi Lois ini yang ada di Pulau Bali. Oma, opa, bapak, ibu, saudara, semuanya. Ya Bapak, biarlah kami mengetahui bahwa Bapak, Engkau mengerjakan rancangan-Mu dalam hidup kami. Walaupun kami mengalami sesuatu yang buruk, tetapi Engkau membuat yang buruk itu menjadi kebaikan kami. Dan hamba akan melihat bagaimana pasukan doa Lois di Pulau Bali yang dipimpin hamba-Mu Ibu Tuti. Mereka adalah orang-orang yang berani mati bagi Tuhan. Pasukan berani mati. Mereka tidak loyo, mereka tidak pensiun, mereka tidak lemah. Mereka tidak jompo Bapak. Tapi mereka adalah pasukan-pasukan Allah yang siap menyambut kedatangan Tuhan Yesus. Sekali lagi memberkati Hotel Blue yang dipakai. Karena Allah mengizinkan kami pindah dari Dewata. Dan Engkau Bapa yang menyediakan senantiasa bagi orang-orang yang mengasihi Engkau. Orang-orang yang sadar bahwa mereka adalah orang-orang yang sudah dipilih dan dipanggil. Dan melayani dan hidup mereka serupa dengan Kristus Yesus Tuhan. Terima kasih ya Bapa di surga buat firman-Mu, dan saat ini mari oma opa, bapak ibu saudara,
Semuanya, buka kedua tanganmu, saya akan minta urapan Tuhan. Terimalah pengurapan minyak dan anggur, persetujuan dengan tubuh dan darah putranya Yesus Kristus yang menyucikan dan menyembuhkan. Mengurapi oma opa bapak ibu saudara semuanya. Terima, terima. Yang sakit disembuhkan. Yang ada masalah, beban berat, pagi hari kau mendapatkan kelegaan. Terima. Di dalam nama Tuhan Yesus, tubuhmu dipulihkan, rohmu dipulihkan, jiwamu dipulihkan pagi hari ini. Terima di dalam nama Tuhan Yesus. Dan berkat kehidupan yang datang dari Allah Bapa di surga dan putranya Yesus Kristus serta Allah Roh Kudus turun atasmu pagi hari ini. Mulai hari sampai selama-lamanya. Bapak ibu saudara om apa yang sudah mendapat berkat Tuhan bersama saya, katakan amin. God bless you all. Tetap semangat, maju terus.